Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Cegah karhutlah, BNPB lakukan modifikasi cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Barat. 3 ton garam ditaburkan, hujan turun di Tanah Datar dan Kabupaten Solok. Kemarau panjang mengakibatkan 50 hektar sawah di Agam terancam gagal panen. Sebanyak 50 hektar area persawahan warga di Nagari Batu Taba, Kecamatan Ampe Angke Agam, terancam gagal panen. Kondisi itu disebabkan oleh musim kemarau panjang yang membuat sumber air kering sehingga tidak sepenuhnya dapat mengaliri area persawahan dan pertanian warga. Kondisi kemarau panjang ini telah berlangsung dalam beberapa bulan terakhir. Hal itu membuat petani merugi. Sulitnya pasokan air menyebabkan area pertanian tidak sepenuhnya dapat dialiri air hingga tanah kering dan tumbuhan mati. Di Nagari Batu Taba, dampak kekeringan sangat dirasakan masyarakat. Di daerah ini terdapat sekitar 50 hektar area persawahan yang tersebar di 4 jorong. Dampak di Nagari Batu Taba dari kekeringan ini, sawah-sawah yang ada di Nagari Batu Taba sudah kekeringan, tidak ada air, bahkan sudah ada yang bisa dikatakan gagal panen. Lebih kurang ada lahan persawahan 50 hektar di Nagari Batu Taba yang terdiri dari 4 jorong, yaitu Jorong Panca, Jorong Suragadang, Jorong Tanah Nyarian, dan saat ini di Jorong Cangkiang. Berbagai upaya dilakukan warga untuk mendapatkan pasokan air guna memenuhi kebutuhan rumah tangga hingga area pertanian. Salah satunya dengan cara membeli air untuk dikonsumsi dan untuk kebutuhan lain dengan harga yang cukup tinggi. Warga berharap musim kemarau cepat berlalu agar mereka bisa kembali beraktivitas seperti semula. Dina Amrina melaporkan dari Agam. Sejumlah polisi dari Satreskrim dan Satlantas Polresta Padang harus melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan aksi balap liar yang dilakukan para remaja di Jalan Khatib Sulaiman, pusat Kota Padang, pada Jumat dini hari pekan lalu. Para pelaku balap liar yang didominasi anak di bawah umur ini kocar-kacir mengetahui kedatangan polisi. Bahkan para pelaku kabur ke dalam sebuah SPBU hingga jalan-jalan sempit di kawasan jalan utama Kota Padang itu. Dalam operasi Patuh Singgalang 2025 yang digelar Polresta Padang kali ini, polisi menjaring puluhan sepeda motor dengan knalpot bising. Seluruh kendaraan yang ditahan selanjutnya dibawa petugas ke Mapolresta Padang untuk diberi surat bukti pelanggaran. Sementara itu, guna menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, jalan utama Kota Padang itu harus ditutup sementara oleh polisi. Sejak lama, ruas Jalan Khatib Sulaiman itu telah menjadi lokasi andalan para pelaku balap liar untuk beraksi. Aksinya ini telah meresahkan pengendara lain hingga masyarakat. Pengendara yang diduga akan melaksanakan balap-balap liar, knalpot brong, dan juga ini dalam rangka operasi patuh, sehingga kendaraan yang tidak lengkap kendaraannya kita amankan juga. Polresta Padang akan terus melakukan razia serupa yang sering dijadikan tempat para pelaku balap liar karena mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. Alfi melaporkan dari Padang. Pengadilan Negeri Pariaman menggelar sidang kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan terdakwa IS terhadap gadis penjual gorengan NKS di Kayu Tanam, Padang Pariaman.
Sidang kali ini beragendakan mendengarkan replik atau tanggapan jaksa atas nota pembelaan kuasa hukum terdakwa. Terdakwa IS yang didampingi kuasa hukumnya tertunduk ketika jaksa membacakan tanggapannya. Proses sidang terlihat tegang saat jaksa membacakan jawaban secara bergantian atas pembelaan yang diberikan kuasa hukum terdakwa. Menurut jaksa, pembelaan yang disampaikan kuasa hukum pada sidang sebelumnya terkesan sangat dipaksakan dan hanya memberikan opini yang tidak sesuai dengan fakta di persidangan. Tadi telah membacakan replik, yaitu jawaban atas nota pembelaan dari tim penasihat hukum yang pada intinya dari pledoi penasihat hukum tersebut adanya memaksakan kehendak atau opini yang menyesatkan dari fakta-fakta yang telah tersaji di pengadilan. Jadi kami meluruskan kembali bahwasanya fakta yang terjadi di persidangan sebelumnya tidak seperti itu. Kuasa hukum terdakwa menyatakan tuntutan jaksa yang menerapkan pasal 340 atau pasal pembunuhan berencana tidak tepat karena bukti-bukti dan keterangan para saksi di persidangan tidak memenuhi unsur berencana. Bersepakat untuk tetap melanjutkan kepada pasal 351 ayat 3. Kenapa, Bu? Karena memang tidak terbukti atas apa yang dituduhkan oleh JPU terhadap klien kami sesuai dengan dakwaan yang dibacakan dan tuntutan yang beliau bacakan. Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Deddy Kuswara dilanjutkan Selasa besok dengan agenda pembacaan duplik atau jawaban dari kuasa hukum terdakwa. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Ulan Valeri dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.